Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Ibadah Raya Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Berikut kami sampaikan tips mengikuti ibadah online. Pertama-tama, siapkan hati dan pikiran. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dan keluarga dihimbau untuk dapat menyanyikan satu pujian dan berdoa bersama terlebih dahulu. Kedua, fokus dan bersungguh-sungguh saat memuji, menyembah, serta saat mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, setelah doa berkat, jemaat dan keluarga diajak untuk menyanyikan lagu doa Yabes yang kemudian dilanjutkan dengan doa secara pribadi. Sekian tips untuk mengikuti ibadah online. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Jemaat yang ada di rumah, yang sudah siap pada pagi hari ini untuk beribadah di hari Sabat Tuhan, sekalipun pelaksanaannya di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mempersiapkan diri. Kita akan bangkit berdiri, kita siapkan hati kita, dan kita akan menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah raya kita. Haleluya. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datang dari pihak Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan dan pekerjaan tangannya. Oleh sebab itu turunlah kiranya atas ibadah online pada pagi hari ini kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, jamahan dan urapan kuasa Roh Kudus memberkati ibadah kita dan semua jemaat yang mengikuti ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai nanti. Haleluya, haleluya, amin. Coba dipersilahkan untuk duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita semuanya sedang mentaati apa yang pemerintah provinsi tetapkan, bahwa tanggal 6 dan 7 untuk semua warga Jawa Tengah agar berada di rumah. Dan itu sebabnya hari ini kita beribadah secara virtual, tetapi satu hal yang luar biasa, sekalipun kita harus ada di rumah, tetapi kita bisa meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya di dalam hadiratnya kita boleh merasakan ketenangan. Oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu.
penjamahan Tuhan dalam kehidupanmu. Sekalipun kondisi di luar sana sangat menakutkan, tapi kondisi anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Dalam
Kami yakin Tuhan bahwa Roh-Mu sudah memenuhi atas rumah-Mu ya Tuhan, atas rumah anak-anak Tuhan yang sedang beribadah secara virtual. Tuhan akan menjangkau hati mereka. Hadirat-Mu akan hadir di tengah-tengah mereka sehingga mereka boleh merasakan jamahan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa itu bekerja dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka beribadah dari rumah, tapi kami yakin roh sukacita, roh kemenangan tetap Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap Tuhan kami berdoa untuk setiap penghulu-penghulu udara, untuk setiap roh-roh yang tidak suka nama Tuhan dipermuliakan, yang mengganggu anak-anak Tuhan yang sedang beribadah di rumah. Kami sepakat sehati mengusirnya di dalam nama Yesus. Keluar dari pikiran dan hati kami, keluar dari ruang di mana anak-anak-Mu beribadah, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan dan diagungkan. Terpuji nama-Mu ya Allah, kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jangan pernah kita ragu akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi badai apapun, tanpa kekuatan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Itu sebabnya kita harus yakin dan percaya, dan kita tidak meragukan kesetiaan Tuhan. Dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu
bayangkan kalau kita hidup tanpa Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Saya melihat banyak pengalaman anak-anak Tuhan yang kebetulan ikut terkena COVID, tapi yang luar biasa. Tuhan lalukan semuanya, ada yang mengalami begitu berat tapi tetap ternyata bisa melewatinya. Bukan oleh kuat dan gagah mereka, tapi semuanya karena Tuhan Yesus yang luar biasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Itu sebabnya dalam segala perkara apapun juga kita yakin Tuhan berikan kepada kita lebih dari pemenang. bersorak-sorai dengan penuh kemenangan, karena kita sudah berani mengatakan dengan iman kita, kita lebih dari pemenang. Amin. Kenapa kita berani menyatakan seperti itu? Karena kita tahu hanya bersamamu Bapa kita mampu melewati semuanya. Badai apapun kita berani melewatinya, karena ada kekuatan Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan kekuatan jiwa kita satu-satunya hanya bersama Tuhan.
Mari kita hampiri Dia dengan segenap hati kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan, karena di hari Sabat pemberian-Mu, pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bisa menghitung segala kebaikan-Mu yang luar biasa yang Engkau nyatakan kepada setiap kami. Kami bersyukur dan kami bahagia karena kami memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu ada untuk kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah yang selalu bersedia mendampingi hidup kami, menyediakan mujizat demi mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan kami haturkan kepadamu, sebab Engkau Allah yang layak menerima itu semua. Saatnya Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu itu dalam hidup kami. Roh Kudus, pegang setiap kami, berikan kami urapan secara khusus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami mengerti Tuhan, dan akhirnya kami dapat melakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan waktu yang ada di depan kami hanya kepadamu. Engkau yang berkarya melalui hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kuasa salib-Mu. Kami siap memberi waktu kami yang terbaik dan kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahagia kita karena pagi hari ini di hari Sabat pemberian Tuhan, kita tidak hanya bersama-sama bersuka cita memuji Tuhan, tetapi bersama dengan keluarga kita juga bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal, Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya akan ulangi lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terjadilah suatu peristiwa di mana suatu masa, pada masa kekuasaan Tsar Nikolas yang seorang kaisar di Rusia. Pada saat pemerintahan dia, terjadilah suatu pemberontakan yang dipimpin oleh seorang yang bernama Kondrati. Namun pemberontakan itu dapat teratasi dengan baik dan berhasil ditumpas. Dan akhirnya Kondrati, sang pemimpin itu ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Sesuatu yang terjadi pada saat yang sudah ditentukan, maka eksekusi dilaksanakan. Pada saat eksekusi dilaksanakan, ini pada saat tali sudah dipasang di leher Kondrati, sang pemimpin itu yang membuat kegaduhan itu, maka aneh bin ajaib, ternyata di saat semua itu akan dilaksanakan, tiba-tiba gantungan itu putus. Di masa itu kejadian yang luar biasa seperti itu biasanya dianggap bahwa itu merupakan bukti bahwa yang terhukum sebenarnya tidak bersalah, atau Nikolas atau kaisar waktu itu mengampuninya. Namun Kondrati merasa besar kepala. Pada saat dia mengalami situasi seperti ini, dia merasa lega. Dan akhirnya dia merasa berada di atas angin
Dan itu pun dia menggunakan kesempatan. Oh, ternyata kejadian ini terjadi dalam diriku. Maka dia merasa bahwa ternyata masih ada kesempatan bagi dia untuk bisa mengkritik pemerintahan Rusia. Dia berkata, lihat tuh, pemerintahan ini sama sekali tidak ada yang benar. Tidak ada yang betul, bahkan membuat tali pun tidak becus. Di sana ada seorang pembawa pesan yang melihat peristiwa putusnya tali tersebut. Kemudian dia melapor kepada kaisar dan kemudian sang penguasa atau kaisar itu bertanya kepada pembawa pesan itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Kondrati? Dan ketika sang pembawa pesan tersebut menceritakan apa yang diucapkan oleh Kondrati, maka sang kaisar menjawab, baik, kalau begitu mari kita sama-sama buktikan bahwa apa yang diucapkan oleh dia itu tidak benar. Akhirnya Kondrati pun menjalani hukuman gantung untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini gantungannya tidak putus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita di atas kita dapat melihat bahwa sebenarnya bukan hukuman yang membinasakannya, namun akibat dari ucapannya sendiri itu yang membinasakan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang perkataan ini? Firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah, dan siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, permasalahan tentang kata-kata kembali diperhadapkan kepada kita oleh Amsal. Walau kali ini penulis Amsal tidak menyebut secara langsung, tetapi kalau kita melihat di dalam Amsal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sana lebih banyak menyebut bahwa bibir dan mulut sebagai organ manusia yang dipakai untuk berkata-kata. Dalam hal ini, perkataan dihubungkan dengan dampaknya terhadap orang lain, tetapi perkataan juga dihubungkan dengan dampaknya terhadap diri sendiri yang mengeluarkan perkataan itu. Penulis Amsal dalam hal ini Salomo berusaha menyadarkan dan meyakinkan pembacanya. Dalam hal ini kita semua orang percaya bahwa kita tidak bisa sembarangan berkata-kata. Sebab baik dalam kegagalan atau kesuksesan, kemalangan dan keuntungan, bahkan kehidupan dan kematian, perkataan seseorang mempunyai andil di dalamnya. Dengan kata lain, penulis Amsal meminta dan memohon, berhati-hatilah, pertimbangkan masak-masak, pahami permasalahan dengan benar dan teliti sebelum berkata-kata. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-13 dari pasal 18. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun kadang-kadang pada kenyataannya banyak orang kurang memahami hal ini. Sebenarnya kita harus tahu dan kita harus ingat bahwa ketika kita salah berkata-kata itu dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan antar manusia dan gejolak sosial dalam masyarakat. Hal ini kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-6. Dan bagi orang yang salah berkata-kata, resiko yang harus ia tanggung sangat berat, yaitu nyawanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pada kenyataannya banyak orang yang tidak memahami pengajaran tentang bahayanya lidah. Sehingga mereka dengan senang hati berbicara berdasarkan perasaannya dan tidak berdasarkan pengertiannya. Ia tidak peduli apakah yang dikatakan itu ada maknanya atau tidak bagi orang lain. Atau dengan kata lain ia hanya mendengarkan dan mau mendengarkan perkataannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari uraian di atas?
Seseorang yang berkata-kata adalah seperti seorang yang melemparkan sebuah benda yang diikat dengan karet panjang dan ujung karet itu diikatkan pada lehernya. Ketika benda itu dilempar, karet itu akan teregang hingga maksimal dan setelah itu karena kelenturannya, karet itu akan menarik kembali benda itu dan pasti benda itu akan mengenai orang itu sendiri. Jika orang itu berhikmat, maka benda yang dilempar pastilah bukan benda yang keras atau batu atau potongan besi, melainkan dia akan memasukkan roti atau buah atau hal-hal yang lain yang tidak menyakiti, namun akan memberikan kesenangan dan kenikmatan. Dengan kata lain, perkataan seseorang bersifat mengikat orang itu sendiri. Ia tidak dapat melepaskan diri dari apa yang telah ia ucapkan. Entah itu perkataan yang baik, entah itu perkataan yang buruk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari perkataan itu? Amsal tadi berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hal yang kedua yang disoroti oleh penulis Amsal adalah mengenai perkataan yang dapat menimbulkan dampak. Perhatikanlah kata suka menggemakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gema seperti apa yang kita keluarkan melalui lidah dan perkataan kita? Itulah yang akan kembali kepada kita. Saya yakin dan percaya kita pastinya selalu ingin memakan buah yang baik dari setiap perkataan kita. Untuk itu, gemakanlah perkataan yang baik yang dapat memberkati diri sendiri, terlebih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita begitu mudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak perlu kita katakan. Seringkali tanpa kita sadari, melalui perkataan kita sendiri itu membuat diri kita tidak semangat, gampang lemah dan kecewa. Kenapa? Sebab yang kita ucapkan adalah kata-kata yang isinya melemahkan diri kita sendiri. Tidak bisa menghargai diri sendiri. Tidak bisa melihat diri sendiri dengan baik. Yang kelihatan di dalam diri kita adalah hanya sakit, kelemahan, kelesuan, kekurangan, dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Dan kalau kita melihat itu, maka akibatnya kita tidak bisa melihat diri kita dengan baik. Dan akhirnya yang keluar dari dalam diri kita adalah sungut-sungut, tidak bisa bersyukur, dan iri hati, kecewa dan yang lain sebagainya, dan penuh kejengkelan di dalam dirinya. Dan kalau hal itu dihidupi dalam hidup kita, maka itu yang akan membuat hidup kita terus-menerus semakin berat. Karena kita memakan buah dari perkataan kita yang sangat tidak memberkati hidup kita. Beda ketika kita bisa melihat diri kita sendiri dengan baik. Kita bisa melihat bahwa hidupku berharga di mata Allah. Aku bersyukur karena aku sehat. Aku bersyukur karena sampai dengan hari ini aku bisa melewati semuanya dengan kekuatan Tuhan. Aku bersyukur karena aku bisa melayani Tuhan. Aku bersyukur karena janjinya Tuhan itu ya dan amin terjadi di dalam diriku. Dan ketika kita bisa melihat hal itu, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah kita bisa berkata, Tuhan terima kasih, Engkau baik dan akan selalu baik. Bahkan dalam kesendirian kita akan bisa berkata, aku ada saat ini. Aku ada
bisa melakukan hal itu, maka buah yang akan kita terima adalah damai sejahtera, sukacita, dan itu yang akan membawa kepada kita suatu kehidupan yang penuh dengan semangat. Kalau kita bisa berterima kasih dengan bersyukur, kekuatan semangat ada dalam hidup kita, maka imun tubuh kita pasti naik dan membuat kita menjadi sehat, kuat dan semangat. Amin. Untuk itu mari kita belajar terus. Kepingin memberikan gema yang baik, maka lihat dirimu dan lihatlah segala kebaikannya. Karena dengan melihat segala kebaikannya, maka yang keluar dari hati dan hidup kita adalah kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya itu yang akan membuat kita sehat, semangat dan sukacita. Dan itu untuk diri kita sendiri. Bagaimana sikap kita atau perkataan kita terhadap sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali tanpa kita sadari melalui perkataan kita dapat membuat orang lain tidak memperoleh berkat. Bahkan kadang melalui perkataan kita membuat orang lain menjadi lemah. Baru ketemu sebentar, dengan perkataan kita membuat orang lain tidak suka dengan kita. Baru ketemu sebentar, orang itu bisa berkata, aku bosan ketemu dengan orang itu, aku tidak suka. Kenapa ya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 24 di sana dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ternyata perkataan yang menyenangkan itu merupakan sarang madu, bagaikan madu yang manis. Manis tidak hanya kelihatan di wajah tetapi di hati dan akan memberikan semangat dan obat bagi tulang-tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya masuk di gereja ini, saya disapa loh oleh Bu Andras. Bu Andras bilang, aduh cantik. Ketika saya disapa cantik, hati saya senang loh, berbunga-bunga. Karena kalimat yang disampaikan, ucapan yang disampaikan oleh Bu Andras, saya meyakini itu keluar dari hati dan itu menambah semangat. Makanya sekarang saya semangat di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita datang, ketika kita bertemu dengan siapapun, sama-sama mengeluarkan kalimat, sudahkah kita berpikir tidak baik ketemu orang lain baru sekali, waduh wis meleh-meleh. Jangan lakukan itu. Sapalah, berikanlah perkataan yang baik. Karena itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Beda, kemarin saya mendengar cerita. Anak saya bilang, Bu aku tuh paling gak seneng. Tentunya saya tidak akan kasih tahu siapa itu. Anak saya berkata, aku gak seneng kalau ketemu orang itu aku mesti selalu dikatakan, kamu kok gemuk toh, kamu kok sekarang tambah gemuk toh. Mbok yo sekali-sekali bilang, kok kamu tambah ganteng. Dan ketika anak kami diberitahu atau diberi perkataan itu, apakah seneng? Gak seneng. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini, mari kalau kita kepingin menikmati buah yang manis, mari gemakan kalimat yang baik, perkataan yang baik. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di antaranya melalui setiap perkataan kita. Mari kita pergunakan talenta, waktu yang Tuhan masih beri dalam hidup kita. Untuk memberikan kalimat yang baik, menasehati, memuji untuk orang lain. Karena kita tahu kesempatan itu tidak selalu ada.
Makanya ketika kesempatan itu ada, mari kita berikan, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang bisa berbuat banyak kebaikan atau banyak kejahatan, baik kepada orang lain maupun kepada dirinya sendiri, sesuai dengan bagaimana ia menggunakan lidahnya. Banyak orang yang membawa kematian pada dirinya sendiri karena lidah yang keji, atau kematian pada orang lain karena lidah yang palsu. Dan sebaliknya, banyak orang yang telah menyelamatkan nyawanya sendiri atau mendatangkan penghiburan bagi dirinya dengan lidah yang bijaksana dan lembut, dan menyelamatkan nyawa orang lain dengan kesaksian atau doa syafaat tepat pada saat yang dibutuhkan. Tentu inilah yang menjadi keharapan dan kerinduan bersama, di mana melalui setiap perkataan kita sendiri kita dikuatkan, terlebih kita akan sangat senang melalui perkataan kita orang lain terberkati. Kalau kita bisa melakukan itu, tentunya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita melihat situasi yang ada, banyak orang kalau kita melihat di luar kehilangan pengharapan. Saatnya kita hadir bukan menjadi pahlawan yang kesiangan, tetapi dari diri kita, mari kita pergunakan setiap talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita. Di antaranya setiap lidah, setiap perkataan yang kita akan sampaikan kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri, itu mari kita tata sebaik mungkin sehingga kita bisa memakan buah yang baik dari setiap perkataan itu. Indah ketika kita memiliki kerinduan dan kita semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman-Mu. Aku rindu melalui setiap perkataanku, baik terhadap diriku sendiri, terhadap keluargaku, terhadap orang-orang yang ada di sekitarku, terhadap masyarakat pemerintah. Aku ingin menjadi berkat melalui setiap perkataanku. Pegang aku Tuhan. Karena ternyata tidak gampang. Di saat kita sendiri memiliki kerinduan itu, bertemu dengan teman yang lain, yang teman-teman itu sukanya ngomongnya seenaknya saja. Kita tidak berani loh, tetap berprinsip aku tetap mau jadi berkat melalui perkataanku. Kadang ketika kita ketemu dengan teman, kita berubah sama dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Saya yakin sebagai anak-anak Tuhan, kita rindu bahwa pengiringan kita kepada Tuhan tidak hanya cukup. Aku cukup puas menjadi anak Tuhan, aku diselamatkan, puji Tuhan. Tetapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang aktif, yang bisa mempermuliakan Tuhan, yang memiliki kerinduan. Aku kepingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Di antaranya melalui setiap tutur kata kita. Setiap tutur kata kita, mari kita tetap jaga itu. Karena dari sana akan menentukan. Kalau engkau menggunakan dengan baik, maka diberkatilah hidupmu. Kalau engkau menggunakan kurang baik, maka siap-siap. Karena itu yang akan menggema di dalam hidupmu, yang akan membuat hidupmu kurang. Apakah hal itu gampang Bapak Ibu? Tidak. Kecenderungan manusia itu menonjolkan kedagingan dan sulit dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi saya meyakini ketika kita ada kerinduan itu dan mau menyenangkan hati Tuhan, Roh Kudus tidak pernah berkata tidak bisa. Tetapi ketika kita memiliki kerinduan dan tangan kita angkat, Tuhan, aku mau Engkau pakai. Aku mau memakai setiap perkataanku untuk bisa memberkati banyak orang. Bisa memuji Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Tuhan pasti langsung ya dan siap memakai serta mengurapi kita. Dari sebab itu,
belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita terus berjuang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena sesuatu yang indah, satu sukacita, damai sejahtera yang luar biasa yang Dia sudah sediakan buat kita. Ketika dengan senang hati kita mau melakukan kebenaran firman itu dalam hidup kita. Selamat berjuang bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Kita akan responi kebenaran firman Tuhan. Kami mohon tim musik bisa maju ke depan. Mari mohon song leader singer bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
yang sungguh baik. Tuhan yang tidak membiarkan umat dan anak-anak-Mu akan terjebak, terjerumus dan tersesat oleh karena perkataan kami. Karena memang sesungguhnya hidup kami tidak akan pernah lepas dari perkataan itu sendiri. Dan ternyata firman-Mu sungguh boleh mengingatkan dan menegur kami bahwa perkataan sesungguhnya sangat mengikat bagi yang mengatakannya. Bahkan bukan hanya berhenti sampai di situ, dari perkataan juga bisa berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, Engkau menegur kami, dan terlebih Engkau tidak membiarkan kami terjebak dengan perkara-perkara melalui perkataan itu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar, oleh pertolongan dan oleh kasih karunia Roh Kudus, Engkau meteraikan firman itu di dalam setiap hati kami. Sebagaimana kami setiap saat kami berkata-kata, setiap saat pula kami boleh diingatkan oleh Roh Kudus tentang bagaimana kami harus berkata-kata. Terima kasih Tuhan, kami rindu ada sesuatu yang baik yang akan kami lakukan, kami tata berhati-hati, bahkan mohon hikmat-Mu Tuhan, supaya apa yang kami katakan dan melalui ucapan serta perkataan kami boleh menyenangkan Tuhan, meneguhkan dan menguatkan diri kami sendiri, terlebih juga boleh bermanfaat, memberkati, meneguhkan, menguatkan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan pesan dan isi hati Tuhan bagi jemaat Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kami percaya bahwa kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami minta perhatian sidang jemaat sejenak untuk bisa memperhatikan beberapa warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan, keluarga, dan bahkan pergumulan. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para pelayan Tuhan yang pada pagi ini melayani kita semua di ibadah online. Pada pagi hari ini kami pun berdoa Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Yang kedua adalah kami ucapkan selamat ulang tahun meskipun berada di rumah masing-masing. Yang pertama, Ibu Sumiati Roslani. Yang kedua, Ibu Dorcas Sutiem. Yang ketiga, Saudari Tiffany Valentia Nugroho. Yang keempat, Ibu Christine Nur Handayani. Yang kelima, Bapak Sugeng Tri Hendrayanto. Yang keenam, Bapak Sulistiono. Yang ketujuh, Ibu Musiem Suparman. Yang kedelapan, Ibu Lila Hermani. Dan yang kesembilan, Bapak Nanang Ristanto. Doa kami kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur, serta damai sejahtera bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu hari ini. Kemudian selanjutnya adalah mengenai persembahan berkaitan dengan ibadah online pada pagi hari ini. Maka persembahan dan persepuluhan jemaat dikumpulkan dulu oleh keluarga masing-masing, dan besok minggu depan
tanggal 14 Februari 2021 baru dibawa ke gereja. Informasi selanjutnya adalah mengenai info ibadah raya, bahwa minggu depan ibadah raya pertama dan kedua dilakukan secara offline atau datang langsung ke gereja. Diharapkan jemaat dapat memperhatikannya. Informasi mengenai kegiatan ibadah Permata dan PD Delta Asri pada tanggal 10 Februari 2021 bahwa ibadah Permata dan PD Delta Asri akan dilaksanakan di keluarga masing-masing. Adapun materi renungan akan kami sampaikan atau bagikan di grup WA Gia Community. Informasi selanjutnya mengenai peneguhan dan pemberkatan nikah, tolong untuk Bapak Ibu Jemaat bisa memperhatikan. Pada hari Minggu 14 Februari 2021 di ibadah raya kedua, sekali lagi di ibadah raya kedua pada pukul 9 pagi akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah antara Saudari Priska Dewi Anjarsari, putri dari Pendeta Paulus Kardio STH, dan Ibu Malia Patmini dari Pundung Putih, dengan Saudara Yosef Ganang Jatinugroho, putra dari Bapak FX Jaswati dan Ibu Veronica Sulasih dari Bedono. Kita doakan agar pelaksanaan acara di atas bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta kedua calon mempelai menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Informasi mengenai ibadah minggu depan, baik di ibadah pertama dan ibadah yang kedua, tanggal 14 Februari 2021, yang bertugas saya bacakan. Pengkhotbah akan dilayani oleh Bapak Gembala, WL dan Singer, Diaken Bambang Ariswanto, Bapak Dana, Bapak Budi, dan Bapak Sagala. Pendamping majelis dan petugas warta, Diaken Arna Paska. Untuk pemusik, Bapak Yoses, Saudara Angga, Saudara Christian, Saudara Wisnu, Saudara Krisma. Untuk tamborin, Saudari Nadine dan Saudari Gisel, serta Saudari Elisa dan Saudari Ike. Untuk lighting, Saudara Excel. Adapun petugas respon COVID adalah saya sendiri, Pendeta Yoel, kemudian Diaken Hanjrah dan Bapak Rudi. Demikian informasi serta warta jemaat yang perlu diperhatikan sidang jemaat semua. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama akan mengakhiri, saya ingin sekali lagi menegaskan kepada seluruh jemaat yang ada hubungannya dengan himbauan ataupun anjuran dari pemerintah kita, bahwa dihimbau dan diperintahkan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya pada saat ini saya sampaikan kepada seluruh jemaat Gereja Salmasi Ungaran, bahwa besok tanggal 6 dan 7 harinya Sabtu dan Minggu, seluruh jemaat saya himbau untuk bisa mentaati anjuran, ajakan dan himbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah saja, 2 hari saja. Kenapa demikian? Kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil daripada Tuhan. Sehingga kebijakan apapun yang ditetapkan oleh pemerintah untuk masyarakat, untuk rakyat, itu juga tentunya atas dasar hikmat yang daripada Tuhan. Dan semuanya itu dilakukan, diupayakan oleh pemerintah bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat
agar supaya penularan COVID ini bisa kita patahkan. Dan kondisi masyarakat kita, kota, kabupaten, provinsi, bahkan bangsa negara kita boleh segera dipulihkannya. Karena itu sekali lagi mari saya mengajak dan mengimbau kepada seluruh warga jemaat Gereja Salmasi Ungaran untuk tanggal 6 dan 7 jangan lupa kita tinggal di rumah saja hanya 2 hari. Terlebih kalau di sana kita bisa memanfaatkan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga sisipkan selama kita di rumah 2 hari tersebut untuk kita ambil waktu berdoa bersama dengan keluarga untuk pemutusan penularan dan pemaparan COVID yang ada terjadi saat-saat ini. Puji nama Tuhan, dan itu tentunya satu tindakan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama dukung dan kita akan bersama-sama komit untuk melaksanakannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, pada kesempatan pagi hari ini setelah kita selesai beribadah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian juga sesuai dengan himbauan pemerintah, khususnya kalau tidak salah Menteri Agama, untuk kita mendoakan untuk bangsa kita, masyarakat kota, kabupaten dan provinsi kita, supaya COVID-19 ini biar segera berlalu dari kita sekalian. Oleh sebab itu mari dengan segenap hati saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Satukan hati kita dan mari kita berdoa masing-masing, keluarkan suara berdoa untuk bangsa dalam upaya memutuskan pemaparan serta penularan COVID, supaya kuasa Tuhan boleh turun, boleh dinyatakan kepada bangsa ini, mendengar setiap doa umatnya, sehingga apa yang kita doakan boleh dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, jemaat Gereja Salmasi Ungaran, di rumah mereka masing-masing, baik dari orang tua, anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, semua kami datang kepada Tuhan dan kami bawa doa kepada-Mu Bapa untuk bangsa kami. Kami semua rindu agar supaya COVID-19 ini segera dipunahkan dan tidak ada lagi penularan. Oleh sebab itu Bapa di surga, belas kasihan-Mu, biarlah kami mohon Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi rakyat Indonesia, Engkau mengasihi para pemimpin dan pemerintah kami, Engkau mengasihi seluruh warga yang ada di negeri Indonesia ini. Tolong Tuhan, dan marilah Tuhan kami mohon kuasa-Mu, biarlah saat ini Tuhan boleh nyatakan, dan dengan kuasa nama Yesus Kristus, biarlah virus COVID-19 ini boleh Tuhan patahkan. Tuhan singkirkan dari negeri kami, bahkan dari muka bumi ini. Dan bagi mereka yang terjangkit dan mengalami kelemahan fisik karena COVID-19, dalam nama Yesus ada kekuatan yang dari Tuhan, ada pemulihan yang dari pada Tuhan, kemenangan Tuhan berikan kepada setiap mereka sekalian. Lindungi bangsa kami, lindungi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk petugas-petugas kesehatan. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberi kepada mereka pertolongan-Mu, proteksi-Mu yang luar biasa. Semangat dan pengorbanan mereka sungguh luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan beri kepada mereka kesehatan yang luar biasa, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka untuk menolong orang-orang yang terjangkit penyakit ini, dan mereka boleh mengalami kesembuhan serta pemulihan. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah menyerah untuk berupaya dan berusaha untuk pemulihan daripada bangsa dan negara kami dalam segala bidang akibat dampak daripada COVID-19 ini. Tuhan berkati para pemimpin dan pemerintah kami.
tolong mereka. Terus Tuhan akan kuatkan mereka. Berikanlah hikmat dan makrifat-Mu yang luar biasa bagi para pemimpin dan pemerintah kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di tangan pengasihan Tuhan. Bangsa ini ada di hati Tuhan. Sehingga bangsa yang saat ini bersama-sama dengan kami berseru kepada-Mu. Engkau dengar dan Engkau akan menjawab dan mengabulkan doa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau akan memberkati saat ini seluruh jemaat-Mu yang sudah usai beribadah, dan kiranya Tuhan akan terus. Engkau akan nyatakan kasih karunia-Mu kepada mereka. Tambahkan hikmat marifat kepada mereka sekalian. Memberkati, memberi kekuatan dan kesehatan. Memberkati dalam segala kebutuhan keperluan hidup mereka sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah seru dan doa kami yang semuanya kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita angkat kedua belah tangan kita tengadahkan kepada Tuhan, dan mari kita terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, urapan, penyertaan, serta tuntunan kuasa Roh Kudus, kiranya memimpin, menyertai, dan memberkati kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari semua Tuhan, semua yang diberkati berkata, amin. Memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan, haleluya, amin.